Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Danaryanto. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktik ketiga dari mata kuliah pemrograman web. Dan pada aplikasi ini itu sama seperti aplikasi praktek tugas 2 sebelumnya, cuman ada beberapa improve teman-teman. Dimana pada tugas ini saya menerapkan view komponen, template, data JSON, data binding, kemudian methods, water, filter, validasi from, event mouse, event keyboard, dan model konfigurasi. Oke, dan di sini sudah kita masuk ke dalam tampilan UI-nya teman-teman. Dan di sini masih sama seperti tugas 2 kemarin untuk tampilan UI-nya. Di sini ada tampilan untuk button masuk ke bahan ajar, dan kemudian di bawahnya ada tracking delivery order. Dan di atasnya di sini ada sebuah ringkasan teman-teman, ada total item, stok kosong, dan stok aman. Dan angka ini tuh kita hitung secara otomatis menggunakan Vue.js teman-teman. Dan kemudian di bawahnya bisa kita lihat di sini ada bagian filter, dimana itu bisa memfilter misal kita ingin menampilkan daerah Jakarta saja, kita ingin menampilkan daerah Padang saja, seperti itu. Di sini ada juga tampilkan stok yang paling menipis, tinggal kita klik saja teman-teman. Di sini maka dia akan muncul stok-stok yang menipis. Dan di bawahnya di sini ada menu tambahan bahan ajar teman-teman, dan di sini ada sebuah validasi sederhana. Jika kita mengisi data berupa kosong, maka dia akan menampilkan data wajib diisi, dan kita akan coba untuk menambahkan bahan ajar baru. Kita tambahkan. Oke, dan di sini sudah berhasil ditambahkan, datanya sudah masuk ke sini teman-teman. Tuh. Dan pada setiap daftar stok ini teman-teman itu ada fitur yaitu untuk edit data dan delete. Jadi jika tombol edit ditekan, kita bisa mengedit data, misal ada kesalahan gitu, kita bisa edit. Misal kita edit di sini, cetakannya jadi 2025, update bahan ajar. Ya, dan di sini sudah terupdate, datanya sudah diperbarui teman-teman menjadi tahun 2025 edisinya. Kemudian ada delete juga jika kita ingin menghapus sebuah matkul. Mungkin kita bisa coba ini tadi yang kita buat tadi, kita delete. Yap, dan sudah hilang teman-teman datanya. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam halaman tracking delivery order teman-teman. Di sini juga bagian atas menampilkan total DO, paket yang tersedia, ekspedisi, bahkan nomor DO teman-teman. Kita langsung coba praktekkan untuk mengisi sebuah paket baru. Kita isi mahasiswa, Nah, di sini teman-teman ketika paket dipilih, sistem itu akan menampilkan paket secara detail seperti ini teman-teman. Yap. Seperti kode, nama, isi paket, dan total harga itu muncul secara otomatis berdasarkan paket yang dipilih. Nah, setelah data sudah kita isi, kita bisa tambahkan ke sini ya, dan di sini sudah muncul teman-teman. Dan kemudian kita akan coba untuk mencari nomor DO-nya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan NIM atau nama mahasiswa. Kita coba pakai nama mahasiswa saja. Ya, ke sini sudah muncul. Set, kita coba lagi Rina. Muncul. Kita coba pakai nomor NIM 123. Ya. Sudah muncul teman-teman. Dan di setiap tracking itu juga terdapat timeline perjalanan teman-teman seperti ini. Dan di sini fungsinya lebih informatif aja sih teman-teman, biar ada lebih gambaran menarik dari UI-nya. Dan selanjutnya kita bisa tambahkan progress teman-teman. Kita bisa tambahkan catatan, misalnya kita tambahkan paket Anda hilang. Ya, dan di sini sudah ada penambahan progress. Oke, dan mungkin seperti itu saja untuk demonya. Mungkin kita akan membahas untuk kodenya tipis-tipis. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke dalam filenya teman-teman. Di sini ada sebuah folder yang saya kasih nama yaitu project 3. Kemudian di isinya ada CSS sebagai
Untuk stylenya, kemudian ada folder image. Sini untuk bagian gambar dan image-nya tadi, kemudian ada data. Di sini ada data JSON-nya, kemudian ada folder JS, dan di folder JS di sini ada dua folder lagi, yaitu komponen dan service. Oke, di sini juga ada stok bahan ajar, dan di sini ada index HTML dan stok HTML di bagian luarnya. Mungkin untuk pembahasan yang simpel dulu, kita masuk ke dalam JSON-nya dulu teman-teman. Yaitu ini adalah sebuah data, bisa kita anggap sebagai database pada aplikasinya. Ini seperti berisi seperti daftar UT daerah, kategori, ekspedisi, bahan pajar, stok, dan data tracking. Jadi pada tugas 3 kali ini, data itu tidak lagi ditulis langsung di halaman teman-teman, tetapi diambil langsung dari file JSON ini sebagai dummy datanya. Kemudian kita bisa lanjut lagi ke dalam JS, masuk ke dalam API di sini teman-teman. Jadi file ini tuh berperan secara sederhana itu untuk menangani akses data teman-teman, dengan cara mengambil data kemudian dipisahkan dari komponen tampilan. Kemudian kita lanjut ke di sini, mungkin yang menarik di stok HTML, dan di sini file ini menjadi halaman stok bahan ajar pada tugas 2. Namun di sini isinya sudah saya upgrade, tempatnya memakai view komponen dan template. Bagian utama dari view ini ada di dalam elemen ini teman-teman, IDF. Semua data view seperti v4, vmodel, vshow, dan vif itu berjalan di area sini. Kemudian kita bisa lanjut ke komponen. Di sini ada. Oke, setelah kita bahas di sisi stok HTML-nya, kita masuk ke dalam stok page JS-nya. Di sini teman-teman, ya, kita pakai view komponen. Di bagian stok, saya menggunakan komponen untuk menampilkan daftar bahan ajar teman-teman. Komponen ini menerima data melalui props teman-teman, dan lalu proses menggunakan compute. Salah satu compute yang penting adalah hasil filter, dimana untuk memfilter dan mengurutkan data berdasarkan pilihan pengguna teman-teman. Kemudian bisa kita lanjut ke dalam tracking HTML-nya dulu. Halaman ini digunakan untuk menambahkan delivery order teman-teman, atau mencari tracking pengiriman bahan ajar. Dan pada halaman ini terdapat from input, pilihan paket, kemudian mencari DO, dan timeline pengiriman. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke dalam tracking page-nya di bagian JavaScript-nya. Oke, dan pada bagian tracking, kode utama yang digunakan untuk membuat nomor DO otomatis itu adalah memilih paket teman-teman, menampilkan total harga, dan melakukan pencarian. Nomor DO itu dibuat secara otomatis dari tahun dan nomor urut data. Ketika paket dipilih, compute property akan mencari paket yang sesuai dan kemudian menampilkan detail paket dan harganya. Oke, dan mungkin kesimpulan dari aplikasi ini dibuat untuk memenuhi pemesanan dan distribusi bahan ajar UT teman-teman. Fitur utama yang tersedia adalah mengelola stok bahan ajar, filter, short data, tambah data, edit data, habis data, tracking, delivery order, tambah delivery order, dan update proses pengiriman. Dan tampilan aplikasi tetap saya gunakan dari UI tugas 2 sebelumnya, tetapi untuk struktur kode dan fitur sudah saya upgrade agar sesuai dengan tugas praktik 3 teman-teman. Demikian presentasi saya Sigit Andrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.